Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Soraya, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi pasar tenaga kerja, sebuah tinjauan dalam perspektif Islam. Pendahuluan. Kondisi perekonomian yang stabil adalah suatu harapan bagi pemerintah. Pemerintah sebagai agen ekonomi memiliki andil besar bagi pencapaian tujuan ekonomi dalam suatu negara. Islam secara konferensif telah mengatur beberapa ketentuan dalam kehidupan, termasuk dalam pencapaian tujuan perekonomian. Nilai-nilai Islam berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, senantiasa memiliki tuntunan dalam membimbing kehidupan, khususnya dalam aspek perekonomian. Berdasarkan hasil studi sebelumnya, sebagaimana yang dikemukakan Ajid et al. 2013, mempertimbangkan bahwasannya Islamisasi ekonomi dapat memberikan dampak positif yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan negara ataupun guna mendukung kondisi negara agar senantiasa berada pada kondisi positif. Rakyat sebagai bagian dari anggota negara juga perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari sumber daya. Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja ataupun tenaga kerja. Keadaan ini mendapat perhatian dari pemerintah sebagai satu rangkaian hal yang perlu diatur guna tercapai kondisi yang baik. Ketenaga kerjaan ini dalam aspek perekonomian sangat berkaitan dengan terwujudnya pembangunan negara, karena tenaga kerja adalah aset negara yang berdaya guna dalam pencapaian tujuan-tujuan strategis negara. Konsep tenaga kerja menurut perspektif Islam. Kerja sebab aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan bernilai di mata Allah dan Rasul-Nya serta di mata masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun dalam P3EI 2011-363, kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja. Adapun sebagai sebuah tenaga kerja sebagai pelaku dalam aktivitas kerja, ini memiliki makna yang cukup luas. Dahulu mungkin masih sebatas diartikan sebagai modal produksi yang dimanfaatkan dari fisik manusianya saja, yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha. Namun, kini tidak hanya mencakup kegiatan fisik yang dapat dimanfaatkan dan disebut tenaga kerja, melainkan secara utuh sumber daya manusia tergolong sebagai tenaga kerja. Karena selain kegiatan fisik juga mencakup kemampuan non-fisik seperti ide dan kreativitas. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan tercukupi, kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup berkelanjutan. Yusuf Qaradawi, Rosyada et al. 2018, Rosidi 2014-56, mengartikan secara rinci istilah tenaga kerja ke dalam istilah human resource, di mana di dalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada di dalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kerja dan tenaga kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan, bahkan memiliki kemuliaan tersendiri hingga telah tertulis dalam Al-Quran. Hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut. Hak-hak tenaga kerja mencakup 1. Memperlakukan tenaga kerja dengan menjunjung persaudaraan dan kesamaan di antara umat muslim, tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan status sosial. 2. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada tenaga kerja. 3.
Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Artinya, pembuatan kontrak kerja secara tertulis dengan pemberitahuan ketentuan upah secara jelas di awal kontrak kerja adalah wajib adanya, dan pembayaran tidak ditunda-tunda. Seperti dalam hadis, berikanlah olehmu upah oleh sewaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaannya itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya. 5. Penjaminan kesehatan yang cukup bagi tenaga kerja oleh majikan. Kewajiban tenaga kerja adalah hak majikan. Adapun kewajiban tenaga kerja yaitu 1. Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan komitmen tinggi. 2. Sepenuh hati dalam mengambil ilmu dan manfaat dari pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan serta kualifikasinya. 3. Secara moral, tenaga kerja terikat untuk selalu setia dan menjaga amanah dalam bekerja. 4. Menjaga fisik untuk mencapai efisiensi tenaga kerja lebih produktif. 5. Kepemilikan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan kualitas pun ditekankan dalam Islam, seperti dalam Al-Quran menyebut cerita tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk menangani gudang dan lumbung di Kekaisaran Mesir di surat Yusuf ayat 55. Pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Menurut Al-Ghazali dalam Ajib et al. 2013, menunjukkan sebaiknya pasar itu berfungsi secara tepat hingga terbebas dari berbagai jenis kerusakan, kejahatan, dan eksploitasi serta tetap senantiasa berada pada bingkai syariah. Jika kita mengenal pasar yang berwujud adanya jual beli barang dan jasa sebagai output dari sebuah proses produksi, lain halnya dengan konsep pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan output barang dan jasa. Unsur tenaga kerja yang berada dalam pasar tenaga kerja menunjukkan telah berlangsungnya kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Huda et al. 2008 mendefinisikan pasar tenaga kerja sebagai suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan output barang dan jasa, yang dalam proses produksinya membutuhkan faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sebagai bentuk permintaan ini juga dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi perekonomian secara umum dikenal memiliki hubungan dengan keadaan pasar tenaga kerja. Kondisi perekonomian yang berada pada keadaan baik atau mengalami pertumbuhan memberikan hubungan akan terwujudnya permintaan tenaga kerja mengalami peningkatan yang dalam arti lain tingkat pengangguran rendah. Pasar tenaga kerja dan penawaran agregat. Pasar tenaga kerja memegang peranan penting dan menjadi faktor penentu terhadap kinerja perekonomian negara. Secara teoris, pasar tenaga kerja akan menentukan skema penawaran agregat. Skema penawaran agregat, jika dilihat lebih jauh, akan menentukan besarnya pendapatan nasional dan mempengaruhi harga umum dalam kondisi seimbang. Menurut Mankiw et al. 2012, kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Bentuk kurva penawaran agregat untuk jangka panjang dan jangka pendek memiliki perbedaan, yaitu untuk jangka panjang berbentuk vertikal,
Sedangkan pada kondisi jangka pendek, kurva penawaran agregat ini miring ke atas. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa (PDB realnya) tergantung pada penawaran tenaga kerja, modal dan sumber daya alam, serta pada penguasaan teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa. Sedangkan untuk kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga harapan. Karena ketika tingkat harga penyimpang dari yang diharapkan dapat membuat output menyimpang dari tingkat alamiahnya, sehingga memberikan dampak bagi pengurangan tenaga kerja hingga produksi. Mankiw et al. 2012. Upah dalam tinjauan perspektif Islam. Tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi memiliki peran besar dalam mendukung keberlangsungan proses produksi. Pemanfaatan tenaga kerja yang didasarkan pada kontrak kerja membuat adanya kewajiban bagi majikan untuk memberikan imbalan atas pemanfaatan jasa tersebut. Imbalan bagi tenaga kerja ini lebih dikenal dengan upah. Upah juga menjadi bagian dari hasil terciptanya pasar tenaga kerja. Afjalur Rohaman 2000 mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah. Upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Islam memberikan tuntunan dalam mencari karunia-Nya melalui bekerja dengan senantiasa berpegang pada tata aturan syariah Islam. Artinya, dengan tidak mencari rezeki dengan cara dan hasil yang haram. Pekerjaan halal akan menghasilkan upah yang halal pula. Kesatuan ini kembali mengingatkan pada esensi bekerja sebagai bentuk ibadah yang mengharapkan ridhonya. Maka dalam Islam, hasil dari bekerja dapat diartikan tidak hanya berupa upah, namun juga adanya perolehan berkah. Penentuan besaran upah memiliki dasar yang cukup beragam, seperti pada ekonomi konvensional, bahwa besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja adalah hasil dari kekuatan tawar pekerja, dan konsep upah ini bergantung pada keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi kesimpulan dari materi ini, tenaga kerja sebagai bagian dari pelaku dalam pasar tenaga kerja. Islam memandang kesatuan dari kerja dan tenaga kerja untuk mengelola amanah Allah secara bertanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau maslahah. Islam menekankan keridhoan antara tenaga kerja dan majikan. Kedua belah pihak ini patutnya bersinergi dalam menjaga hubungan sesama muslim. Hubungan antara majikan dan tenaga kerja, serta menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pasar tenaga kerja yang dilihat dari sudut pandang Islam juga diartikan sebagai penawaran tenaga kerja yang terdiri dari angkatan kerja yang sesuai dengan permintaan tenaga kerja, dengan tingkat upah yang sesuai. Fungsi pasar tenaga kerja sebagai bagian dalam proses penentuan tingkat upah tentu dipengaruhi beberapa faktor eksternal dan internal yang terjadi. Hal ini pun dapat disadari bahwa tidak ada yang memiliki pengetahuan sempurna tentang kondisi di masa depan, sehingga fenomena yang terjadi di dalam pasar tenaga kerja dapat digantikan oleh perjanjian dan kontrak di antara perusahaan, manajemen, dan pekerja. Namun, ekonomi Islam menjunjung nilai etika dan nilai-nilai moral yang mampu mendorong terciptanya mekanisme pasar yang lebih efisien. Islam mendukung umatnya untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Selebihnya, dari jumlah angkatan kerja yang tidak terserap ini dituntun untuk berproduktif dengan menjadi wirausaha sebagai bentuk ikhtiar dan mencari karunia Allah. Hal ini membantu bagi langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pemerataan penyerapan tenaga kerja.
Penentuan upah dalam Islam bergantung pada kebutuhan si pekerja yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran, serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Dampak dari berlakunya pasar tenaga kerja dengan esensi ekonomi Islami di dalamnya dapat berpotensi untuk menghasilkan pemerataan ekonomi di masyarakat, serta menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan, seperti yang dituju dalam ekonomi Islam untuk mencapai falah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penulisan maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.